Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Let's go to Mekah pakai kereta api cepat. Ini adalah kereta api cepat dari Madinah ke Mekah dan bisa top speed 300 km per jam. Let's go. Nanti kita rasain gimana rasanya lari 300 km per jam di tengah gurun pasir. Naik kereta gerbong 2, artinya hampir paling depan ya. Ini gerbong 9. Pertama kali ya kita naik kereta api dari Madinah ke Mekah. Maksudnya kalau naik mobil itu 4-5 jam. Maksudnya ini kereta api lebih cepat. Kita berangkat jam 5 nanti. Oke, kita langsung jalan aja. Nah, Rima duduk di sini. Di sini. Jadi konfigurasinya 21. Oke, let's go. Ternyata jadwalnya 4:30 dan ini tepat waktu bang. Ini halus banget di kecepatan rendah. Nggak tahu kalau kecepatan tinggi, nanti kita lihat. Syukron. Ini baru berangkat dikasih kopi Arab. Thank you. Sama kurma. Nggak pahit ternyata. Oh, bisa pindah ya? Ya. Oh, kita bisa pindah ke kursi yang berdua. Yang di mana, Mas? Sini aja. Oh, sini aja. Nah, jadi kan enak bisa duduk berdua Rima di sini nanti. Rima lagi pindah dulu. Oh, di situ kita udah jalan 170 km per jam. Nah, pada saat saya posting di IG tuh banyak yang nanya berapa sih harga tiketnya. Well, sebenarnya persisnya berapa itu nggak tahu karena ini kan udah masuk ke paket turnya semua. Nah, emang ada tambahan di situ. Nah, kalau saya lihat di webnya itu harga tiket itu bervariasi tergantung lagi musim haji, musim umroh apa enggak. Dan itu ada 2 kelas di sini, ada yang bisnis kelas, ada yang ekonomi. Bisnis kelas itu 2-3 kali lipatnya harganya, nggak tentu juga. Nah, kalau yang kita ini kemarin $200 ya. $200 tuh artinya sekitar 3 juta rupiah. Kalau yang ekonominya sekitar 1 jutaan kalau nggak salah. Ekonominya kita nggak tahu gimana, ternyata saya lihat di internet ekonominya itu juga not bad. Cuman bangkunya nggak selebar ini, dia 2-2, jadi 4 bangku 1 baris. Kalau ini kan cuman 3 ya, jadi sedikit lebih gede sama ada lounge-nya. Terus ininya juga keren tuh apa stasiunnya nih kayak gini, tadi udah saya ambil gambarnya, stasiunnya keren. Terus bentuk keretanya mirip sama kereta yang di Jepang ya. Nah, ini kita masih lari 170-an km per jam. Nanti kalau udah sampai ke area yang kosong, yang nggak dekat pemukiman, baru dia akan top speed sampai mungkin dekat ke 300 km per jam. Nanti kita lihat kapan 300 ya. Ini belum nih. Wah, makin kenceng. Sekarang kita udah 208 km per jam dan masih gas terus. Makin kenceng, makin kenceng. Udah 270. Udah 280-an. Makin kenceng. 295, 296, 297, 299, 300. Nah, ini proyek kereta cepat ini yang namanya Haramain.
Ini tuh dimulai dari 2009 dan konstruksinya itu ada joint venture, jadi dari Arab, dari Cina kalau nggak salah buat platformnya, terus keretanya sendiri dari, saya lupa, dari Prancis atau Jepang atau negara lain, tapi kerjasama multi country ya, beberapa negara, dan itu selesai 9 tahun. 2018 kereta ini baru selesai, tapi seperti kita tahu 2020 2021 pandemi, dan ini baru pertama kali saya ngerasain kereta ini. Ini dengan kecepatan 300 km per jam, dia Madinah ke Mekah, walaupun berhenti di 300 sama 300, jadi kayak 600 km per jam tadi kita ngelewatinnya. Nah ini dari Madinah ke Mekah, itu berhenti 2 kali ya, di KAEC dan di Jeddah. Itu waktunya tuh 2 jaman lah, 2,5 jam. Bandingkan kalau kita naik bus, kalau lancar, nggak ada hambatan, itu bisa 4-5 jam. Ya ini emang lebih cepat dan pemandangannya lebih asik. Bayangin kita 300 km per jam sambil kita lewat gurun. Nah ini dikasih makanan, tapi makanannya apa ya? Ada salad, ada kue, ada roti. Apa? Orange juice. Oh, ada ini juga ya, ada minumannya juga. Nah ini kereta cepat ini kalau setiap tahunnya itu bisa mentransport sampai 50 juta penumpang. Jadi banyak banget ya. Jadi banyak sekali jemaah haji yang dari Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah, karena kereta api ini menghubungkan 2 masjid yang paling sakral, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah. Jadi benar-benar strategis sekali rutenya kereta cepat ini. Gimana rasanya lari 300 km per jam? Lumayan halus. Kenapa? Lumayan halus. Nggak kasar ya? Nggak terlalu kasar. Tapi saya udah pernah nyoba bullet train di Jepang. Dibanding Jepang ini lebih kasar. Lebih halus yang Jepang. Ini Jepang halus banget. Ini nggak sehalus yang di Jepang, tapi ya masih hitungannya masih nyaman sekali lah. Lari 300 masih nggak goyang banget, tapi masih ada getaran kecil-kecilnya tuh, masih ada ya. Kenapa nih? Kenapa kira-kira? Kira-kira apa? Nah, dengan kecepatan sebesar ini, ketidakrataan dikit aja tuh rasanya rasanya Emang yang di Jepang berapa? sama 300 juga, tapi mungkin teknologi relnya lebih halus lagi kali ya. Apa ininya, relnya? Apa? Ya maksudnya teknologi sama, tapi aku nggak tahu karena apa, tapi yang aku rasain di Jepang lebih halus. Tapi ini tetap sangat-sangat nyaman. Ini ada setiap 2 jam keretanya berangkat, bahkan kalau lagi musim haji itu setiap 1 jam sekali ada yang berangkat. Kalau saran saya sih pilih yang agak siang ya, biar bisa nikmatin pemandangannya. Nanti bentar lagi nih kalau matahari udah tenggelam kan malam, nggak begitu banyak yang bisa dilihat. Seru aja ngeliat gurun pasir gini. Kadang-kadang kita ngelewatin daerah yang ada pegunungannya juga. Nah kursinya sendiri ini nyaman sekali, sandarannya ini empuk, tapi dia tidak bisa reclining, tidak bisa diputer. Dan di sini dia ada entertainment system kita bisa pilih bahasa mestinya ya. Kita bisa pilih bahasa. Mana? Nah ini English. Jadi ada film-filmnya di sini. Oh, ada Formula E. Nah, tapi kita harus bawa headset karena di sini. Di sini headsetnya. Terus di sini ada listrik 220 volt. Terus ada buat charger ya kalau nggak salah ya. Nggak ada, cuma ada listrik aja. Oke, mari kita nikmati perjalanannya dulu. Ternyata bisa
ada tuasnya di bawah di samping, tapi dia bukan sandarannya yang ke belakang, tapi dia merosot ke depan gitu, jadi bisa agak rebah kayak gitu. Ya oke, relax. Cuma ini ya apa, ternyata 300 km per jamnya tuh nggak sering, sesekali aja 300-nya. Lebih seringnya tuh di 299. Nggak apa-apa, masih kenceng juga. Tuh 299, 300 sebentar, 299 lagi. Kenapa sih nggak buletin 300 aja biar puas gitu ngeliatnya. 299-nya keseringan. Ntar lagi mataharinya terbenam. Sampai. Alhamdulillah udah sampai Mekah, dan karena tadi udah ngambil mikot di Madinah dan malam ini kita langsung umroh. Jadi sekarang mau umroh dulu ke Masjidil Haram, tapi mohon maaf yang umrohnya ini mungkin saya nggak akan masukin ke vlog karena mau fokus ibadahnya dulu. Jadi kita langsung lanjutin setelah saya selesai umroh, karena kita akan ketemu dengan YouTuber asli Indonesia yang tinggal di Mekah. Ya udah, saya ini dulu sekarang, saya sama istri kita mau umroh dulu, tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Tapi ini langsung kita skip ya. Alhamdulillah kita udah selesai umroh kemarin, dan hari ini kita akan ketemu temen Indonesia yang udah tinggal di Arab 18 tahun, Kang Alman Mulyana. Nah sekarang kita lagi nunggu dijemput nih. Wah, dibawain GMC Yukon loh. Halo. Halo, nih kenalin istri saya, Rima. Kesampean juga naik GMC. Halo Kang Alman, halo Kang Irlan. Gimana? Siapa? Waduh. Alhamdulillah, ini rezeki loh sayang. Kita Dari dulu nih Rima memimpikan naik GMC nih. iya, mobil Akhirnya salah bisa satu juga. mobil Kesampean di impian dari Mekah ya. kecil. Nah, Kang Alman Mulyana ini adalah orang Indonesia yang sudah tinggal di Saudi Arabia selama 18 tahun. Lama banget ya. Wah, luar biasa deh cerita beliau, memulai dari TKI sampai sempat jadi supir taksi, sampai akhirnya sekarang punya usaha sendiri dan banyak ngebantu jemaah umroh dan haji kita selama berada di Arab Saudi. Kita sekarang mau jalan kemana nih Kang? Kita mau mendatangi tempat-tempat bersejarah yang pernah didatangi Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Dan ini jalan yang kita datang ini view-nya luar biasa ekstrim. Ekstrim itu maksudnya gimana? Oh, kita jalan di pinggir jurang gitu. Oh, di pinggir jurang. Iya. Wow. Mantap pokoknya. Oke, kita nikmatin dulu perjalanannya. Iya. Nanti begitu sampai kita lihat mobilnya kayak gimana dan kita ngobrol-ngobrol sama Kang Alman. Oke, siap. Harus nyoba nanti nih di apa namanya? Setelah melewati Di checkpoint. jalan yang sepi aja, di jalan yang sepi. Kalau ke sana sepi sih. Oke. Karena gunung kan. Siap. Nah, ini barusan Kang Alman cerita tentang speed limit ya. Jadi speed limit itu ketat banget di sini ya. Oh, ketat banget. Sabuk pengaman. Iya. Sabuk pengaman tuh Depan belakang apa depan aja? depan aja. Depan aja. Oke. Sabuk pengaman itu 1,5 juta kalau 1,5 di juta. kurs ke Indonesia. Nah, kalau lampu merah, nerobos lampu merah 12 juta. 12 juta. Iya. Kalau speed limit Kalau misalkan di atas, misalkan di highway ya, di jalan tol 140, kalau kedapatan kena radarnya 160, yang tadinya 300 jadi 600. Oh, real ya. Real. Kali 4.
ribu, jadi sekitar 2,4 juta ya. Nah, karena di sini kalau nggak dibatasin gitu, bawa mobil gila. Barbar ya. Barbar ya. Barbar. Saya aja sering lihat Arab Drift ya. Iya, Itu sih barbar bener tuh. Saya kalau ke Madinah Ah, biasanya Jumat ya, Jumatnya siang. Kalau Jumat kan di sini jalan nggak kosong. Itu bawa mobil tuh 180. karena mereka tahu kameranya ada di mana kali ya. Iya, saya kalau kosong tuh jelas kamera ada di mana gitu. Iya. Dekat kamera seret. Jadi tidak elektronik semua di sini ya. Elektronik. Itu Termasuk lampu merah juga elektronik. iya, 15 menit. Iya. 15 menit nanti datang SMS langsung. Oh. Cepet juga. Nah, ini SMS tagihan. Nah, ini nih, coba megang HP di atas ini nih gini. Udah kena itu. Oh, megang HP Kamera di di atas, mobil. Ya, sama kayak di Jakarta juga udah mulai diterapin. Nah, ini Kang Alman nih sengaja ngebiarin mobil ini bensinnya kosong nih. Iya, biar tahu harga bensin berapa. Di sini oktannya ada dua, 91 sama 95. Kalau yang kayak Yukon gini diisinya 91. 91 cukup Iya, ya, dia 91. bukan mesin yang high compression juga. Iya. Oke, sekarang kita ke pompa bensin dulu apa ke Pompa tempat? bensin. Oh, pom bensin dulu. Kita lihat di pom bensin. Itu Avanza. Iya, penyok banget. Oh, ada Avanza tuh. Oh iya, satu lagi mau nanya Kang Alman. Iya. Kenapa mobil di sini banyak yang penyok dan Oh, dibiarin? iya itu. Nggak ada mobil mulus di sini. Itu kenapa tuh? Orang sini kalau parkir tuh walaupun ini mobil canggih nih ya, udah ada kamera, belum mentok, belum berhenti. Lah terus kenapa nggak dibenerin kayak orang malas benerin mobil gitu? Makanya di sini kalau kita lihat ke tempat sampah mobil, oh gila, mobil-mobil masih layak pakai udah dibuangin. Oh, karena murah mobil di sini. Iya. Asuransi nggak sih mobil di sini harus asuransi semua? nggak? Wajib. Oh, wajib. Wajib. Kalau asuransi kan kalau rusak tinggal dibenerin. Itu cuman peraturan dari pemerintah. Buktinya mobil tuh udah jedot, dibiarin aja gitu. Nggak dibetulin, nggak apa, terkecuali kalau parah banget mungkin. Baru Iya. dibuang. Jadi kalau Dibuang, ringan, iya. jadi kalau ringan dibiarin, kalau udah rusak parah dibuang. Kan mending memilih beli yang baru Kang ya. Beli yang baru, Beli yang betul. baru. Nah, mobil-mobil kayak gini di tempat sampah, Iya. Banyak ya. Berapa harganya GMC kayak gini, Kang? ada ininya kan. Ada kelas-kelasnya. Iya, ada Denali, ada Yukon XL. Kalau yang kayak gini tuh masih di bawah 300 sih. 300.000? Iya. 1,2 M, 1,2 sampai 1,3 M. Kalau di Indonesia sih bisa di atas 3 M kali ada yang masukin mobil kayak begini. Ini kita isi bensin sekarang. Ini self service ya? Iya. Self service. Tuh lihat Camry, semuanya nggak ada yang benar mobil di sini. Iya, penyok-penyok semua, lecet-lecet. Kalau di kita kan mobil Om Fitra aja. Oke, sekarang kita isi bensin dulu. Nanti kita lihat isinya berapa liter dan harganya berapa. Ternyata nggak self service di sini ya. Jadi ada pelayannya. Iya. Nah, itu kita isi 80 real, artinya sekitar 320.000. Itu dapat 36,5 liter, artinya sekitar 9.000 rupiah 1 liternya. Kalau yang oktan 91, kalau yang oktan 95 itu 1 liternya kira-kira 9.500 rupiah. Jadi yes, Iyalah. lebih murah dari Indonesia. Indonesia, tapi nggak murah-murah banget. Nggak semurah dulu ya, dulu murah banget ya. Parah, dulu itu murah banget. Sekarang kenapa jadi jadi lumayan naik harganya? Karena kan sekarang itu calon pemimpinnya itu putra mahkotanya anak milenial. Oke. Jadi sudah memprediksi bahwa petrol atau minyak di Arab Saudi itu sekian puluh tahun lagi bakal habis. Oh iya. Nah, makanya sekarang mobil-mobil listrik sudah sudah mulai digalakan. Iya. Tapi belum banyak sih saya lihat mobil listrik. Belum. Ya, jadi gitu harga bensin di Arab Saudi. Sekarang kita menuju kemana, Kang? Ke Taif. Taif, Bukit ya tuh ya. Bukit, kita ke Bukit Taif. Itu berapa Oh, Ridwan kemarin nggak diajak ke situ. Iya, karena mungkin dia capek ya, mau saya ajak jalan-jalan. Nah, Wan, kalau misalnya mau ikut, Wan,
Mesti datang lagi ke sini ketemu Kang Alman lagi, Wan. Nah, ini kita baru lewat perbatasan haram. Jadi ini udah bukan tanah suci lagi. Iya. Jadi kalau di Islam itu, kalau di tanah suci itu memang nilai ibadahnya jauh lebih besar ketika 100.000 dilakukan kali lipat. 100.000 kali lipat gitu. Makanya tanah di haram di Mekah mahal sekali ya, Kang Alman ya. Betul. Nah, ini sekarang kita jadi keluar dari tanah haram. Nah ini Om, Apa tuh? ini Ummul Qura University. Ya. Apa tuh? Ya, Eh, ini tempat kuliah. Ah. Banyak mahasiswa Indonesia di sini. Oh, oke. Iya. Nah, itu jadi di pinggir-pinggir tuh banyak rumah-rumah di samping, di tengah gurun gitu ya. Iya. Itu adalah orang-orang yang dianggap orang-orang miskinnya Arab lah. Tapi orang miskinnya Arab itu buat kita itu lumayan kaya. Nah, Kang Alman tuh pernah cerita, pernah coba ke orang miskin di Arab ya? Iya, jadi seberapa susah sih Orang Arab yang orang miskin. Arab, ya. Akhirnya saya masuk ke perkampungan kayak gini. Ah. Ya mobilnya bagus-bagus, Land Cruiser. Karena kan mereka kalau musim dingin tuh hidupnya di padang Padang pasir, pasir. di tengah padang pasir, pasang tenda. Rumah mereka tuh ditinggalin. Jadi orang Arab tuh hampir nggak ada yang nganggur dong. Iya, Selalu ada kerjaan dari pemerintah. iya. Jadi pokoknya orang Arab itu hidupnya memang unik memang. Uniknya itu kalau musim dingin itu mereka nggak mau tinggal di rumah. Terus tinggal di mana? Ya di tengah-tengah padang pasir kayak gini. Alasannya apa? Alasannya apa? Ya karena memang dulu kan Rasul seperti itu. Oh, ngikutin sunnah Rasulnya. Terus mereka tuh dapat uang dari pemerintah atau memang harus kerja dulu baru dapat uang? Kalau untuk Arab Badui memang ada insentif dari pemerintah. Iya, ada tunjangan dari pemerintah. Ya, tapi itu berlaku untuk warga negara Arab Saudinya ya. Iya. Jadi memang itu kan tanggung jawab pemerintahnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Jadi kelihatannya tandus, tapi ya mereka berkecukupan semua di sini. Jadi kalau ada kayak pengemis-pengemis di masjid itu bukan orang Saudinya ya? Bukan. Nggak ada orang Saudi mengemis, itu nggak ada. Nggak ada. Jadi itu bukan orang Arab Saudi. Arab itu kan luas ya. Iya, Bukan betul. hanya Arab Saudi. Betul. Ada Arab. UAE ya. Iya. Tapi kalau yang Arab Saudinya sendiri yang ditanggung sama pemerintah di sini ya. Iya. Jadi gini nih ya. Perbedaannya antara di sini dan di Arab Saudi dan di Indonesia. Kalau di sini rakyat dijamin negara. Ya. Kalau di Indonesia negara dijamin rakyat. Oh, Betul nggak? ya itu debatable lah, bisa diperdebatkan lah kalau itu. Iya. Coba tuh lihat ya. Kalau masuk ke daerah seperti itu mungkin orang yang baru datang itu kaget. Iya. Tuh lihat tuh. Itu hidupnya jauh dari keramaian. Iya. Tapi mereka makmur. Tapi makmur ya. Nah, yang bikin saya sakit hati, pengembala unta kayak gini itu pernah ada yang bawa Rubicon. Wah, sakit hati. Pengembala unta nih, ada unta. Pengembalanya aja bawa Rubicon. Wah, kacau itu. Wow. Di Indonesia pakai Rubicon, yang kaya-kaya di sini pernah lihat Kang Alman. Iya. Terus sampai gitu. Aduh, harga diri Rubicon itu. Iya. Enggak lah. Artinya pengembala unta pun makmur di sini kan, sampai bisa. Rubicon harganya berapa di sini Kang Alman? Rubicon itu memang nggak jauh beda sih dengan GMC. Harganya deket-deket ke 1 miliar kan? Iya. Pengembala unta. Hebat. Iya. Nih tiba-tiba Kang Alman minta saya nyetir mobil ini. Di sini SIM Indonesia nggak berlaku, tapi untungnya saya punya SIM internasional. Jadi kalau SIM internasional berlaku, nah ini dia mobilnya. Nanti kita bahas GMC Yukon. Serius nih Kang? Oke, silahkan. Thank you. GMC. Wah, ini transmisinya di sini, instrumennya digital. Oke, kita taruh GoPro di situ aja ya. Gede juga ya ini mobil, nih lebarnya lebih dari 2 meter. 2 meter 60 cm, 2 meter 6 cm nih lebarnya nih mobil.
Mesin 6200 420 HP tapi bukan mesin modern, ini mesin agak old school. Wah, dia bisa teleskopik dan tilt. Posisi setirnya ergonomis. Kayak kita setel dulu. Mantap jiwa. Oke. Kayak nemu mainan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini transmisinya di sini. D kosong. Mesin V8-nya langsung mau ini. Nah, di sini berapa kecepatan maksimalnya nih, Kang? Satu aja. 80 yang di sini. Iya. Oke. Tapi kita nikmati perjalanan Oke, sama pemandangannya. siap. Jalur kanan aja kalau gitu ya. Untung belum lama saya pulang dari Amerika. Di Amerika setir Setir kiri kan. Iya. Lihat ini mobilnya lebar banget sampai kamera GoPro-nya nggak cukup tuh ke kamu tuh. Ini mobil nyaman, tapi nggak senyaman yang saya bayangin sih. Iya. Ini masih lebih nyaman Land Cruiser baru, jauh lebih nyaman Range Rover, Emang cuma harganya Land Cruiser beda Lebih- sama ini. lebih mahal. Land Cruiser tuh 1,5 juta di sini. 500.000, 2 miliar. Oh, mirip kalau Land Cruiser sama di Indonesia ya. Nah, cuman ini gayanya sih lebih bergaya daripada Land Cruiser, keren banget. Iya, keren banget. Ini khas mobil Amerika lah, bantingannya tuh nggak yang nyaman banget, tapi bergaya gitu, berwibawa mobilnya ini. Istilahnya kalau dipakai mafia, dipakai ini Secret Service lah kalau di Amerika tuh. Pengawal presiden, mobil presiden di Oh. Indonesia kan GMC. Di Indonesia enggak, di Amerika, di iya. Amerika. Di sini pun sama. Iya. Wah. Pengawal raja. Oke, udah. Saya mau nikmatin nyetir dulu dan ini pemandangannya bagus banget ke depan. Kita nikmatin pemandangan ke depan. Ini ya mesin V8, jadi naik seperti ini tuh effortless banget, nggak berasa kekurangan tenaga sama sekali. Ah, cuman kalau tikungan tajam lumayan limbung. 2,5 ton beratnya mobil ini. Oke, sekarang kita gantian lagi nyetirnya. Saya mau turis mode lagi, jadi turis lagi di belakang. Tapi lumayan sih. Wah, Kang Alman, thank you banget nih. Akhirnya bisa ngerasain di Arab nyetir pakai GMC. Dingin banget ya udaranya di sini, Kang Alman ya. Di bawah 20 derajat nih kayaknya nih. 19 ya sekarang ya. Wow. Adem ya? Adem. Ini kita masih jauh ke Tai. Lumayan. Oke, kita jalan lagi. Jalan balap ini. Bukan setelan balap, Kang. Itu setelan 177. Jadi gini, saya kadang suka pegel. Oke, kita lanjut jalan. Nah, kita sudah nyampe ya. Kita udah sampai Taif ya. Iya. Itu tuh gunungnya di mana Rasul waktu pertama datang ke sini dan tidak diterima dengan manusiawi, dilemparin batu. Nah, ini ada petani di sini. Mobilnya lihat. Bentley. Hotman Paris. Kita pergi dulu. Iya, ini ya. Itu ya, jadi ini mobilnya yang punya sawah ini ya, Kang ya? Punya perkebunan pakai Bentley di sini. Oke, kita turun dulu. Oh, gede banget loh nih mobil ini, lebih tinggi dari saya loh nih mobil, tingginya hampir 2 meter, 1,9an. GMC Yukon. Gimana sayang, akhirnya berhasil naik GMC? Alhamdulillah. Seneng banget. Itu pakai itu saya kurang pakai itu. Ayo. Oh, pakai sorban ya, pakai sorban. Oke. Sorbannya gini. Oh, pakai sorban gitu ya. Pasangin dong, sayang. Aku udah bawain. Gimana caranya? Biar nggak kepanasan aja sih. Wah. Terus mukaku ketutup dong. Itu gimana? Kelihatan. Sorry. Oh gitu. Oh, ini kayak rally Dakar nih, kayak gini nih orang-orang di gurun biasanya ya. Kan dingin. Oke.
Nah ini nih yang perkebunan yang tadinya punya Bentley tuh ternyata kenal ya sama Kang Alman ya Iya, orangnya. karena kan kita sering bawa jemaah ke Iya. sini bolak-balik. Orangnya santuy. मक्का जो है पता हो गया मक्का जो पता हो गया उसके बाद जो है ये पता हुआ Assalamualaikum. Kita sholat tahiyat al masjid. Jadi dulu Rasulullah bersandar di sini. Ya, di batu ini seperti ini. Cuman dulu masih nyambung ke sana Kang ya. Gede ke sini. Di sini. Dibongkar karena banyak unsur sirik. Oh iya, biar nggak sirik ya orang ya. Jadi orang kesini tuh suka salah kaprah. Batunya itu diambil pakai jimat, pakai apa gitu loh. Nah itu jangan sampai. Jadi ini sekarang kita di tempat di mana Rasulullah pernah berada dulu ya. Istirahat di sini. Bersandar. Di batu. Jadi saking batu aja, saking sayangnya sama Rasul, jadi melunak seperti bantal. Dan di sini ada aroma. Wow, tempat yang sangat bersejarah. Om, coba sini. Kenapa mesin ini sebenarnya dijaga ketat? Karena banyak banget unsur siriknya. Lihat ini sampai habis diambilin. Oh, Diambilin. justru jadi sirik ya. Jadi kayak menyembah batu makanya dilindungin ya sekarang. Tuh. Nah, jadi pada saat Nabi Muhammad itu beristirahat di sini, itu mau dilemparin batu sama orang-orang yang menolak kehadiran Nabi Muhammad di sini, mau dilemparin batu dari atas. Tapi dengan pertolongan Allah itu bisa diselamatkan. Dan ini saya baru sekali ke tempat ini, Masjid Al-Quq, artinya siku ya, tempat Nabi Muhammad itu beristirahat. Dan karena beliau tidak diterima di sini, makanya beliau hijrah ke kota lain ke Madinah ya, karena beliau tidak diterima di sini ya. Jadi sebelum ke Madinah, Rasul itu hijrahnya ke Taif dulu. Ke Taif dulu. Jadi mestinya ini sebenarnya bisa jadi tempat penyebaran Islam yang besar di sini, tapi karena terlalu berbahaya buat Nabi Muhammad, bahkan sampai mau dilemparin batu, akhirnya beliau pindah ke Madinah. Tapi ini tempat peristirahatan beliau masih ada. Luar biasa. Dan ini kalau tur yang naik bis sih susah ya ke sini ya. Nggak bisa berhenti. Iya, benar-benar harus pakai mobil. Karena nggak ada parkiran juga. Karena nggak ada parkiran ya. Betul. Nah sekarang merinding. Om, Ya. kita lanjut. Rasul setelah dilemparin batu di sini, Ya. itu jalan ke dalam ke kebun anggur. Oke. Kebun anggur di sana, dan berlindung di kebun anggur di sana, ditolong sama hamba sahaya. Oh, hamba sahaya malah yang nolong. Hamba sahaya tuh kayak kaum fakir miskinnya gitu ya. Pekerja ya. Iya. Ya, ditolong di sana. Dan Bukan budak ya hamba sahaya itu ya. Iya, budak juga. Budak budak ya. juga, non muslim. Non muslim. Nanti kita lanjut cerita sejarahnya di Masjid Adas. masih ada tempatnya ya. Oke. Masjid Adas itu nama hamba sahaya yang menolong Rasul. Oke, kita langsung lihat ke tempat berikutnya. Suara mesin V8-nya. Ini kota ya, Taif ini ya. Kayak kota kabupaten mungkin. Kayak apa? Kabupaten Taif. Ya, jadi kalau Riyadh itu ibu kota, itu Jakartanya ini Klatennya lah gitu ya. Nah, ini kita sekarang ke perkebunan anggur yang pernah dimasuki Rasulullah dulu ketika beliau itu ditolong oleh hamba sahaya setempat yang namanya Adas ya. Adas, betul. Ya. Dan ini perkebunan anggur ya. Perkebunan anggur di sini. Makanya di sini disebut dengan Majra'ah Rasul atau perkebunan Rasul. Oh, Majra'ah Rasul, perkebunan Rasul. Kita lihat yuk seperti apa. Nah, ini masjidnya. Ini masjidnya. Alhamdulillah dibuka, kita bisa masuk. Oh, biasa nggak selalu dibuka biasanya ya. Iya. Jadi dulu ini ditutup ini. Ini Masjid Adas jadi Masjid namanya. Adas, bahkan di sini disebut namanya. Assalamualaikum. Masjid Adas. Masjid Adas. Oh iya, Masjid Adas. Ini mau sholat sunnah, Mau. ambil wudhu dulu boleh. Adas. Adas. Oke, saya mau sholat sunnah dulu.
mau wudhu dulu sebentar. Jadi kita mau sholat sunat dulu, tahiyatul masjid, dan walaupun kelihatannya terik, tapi airnya dingin sekali di sini. Airnya dingin. Nah ini kalau mau tahu sejarahnya, mungkin kalau ada handphone lain bisa di scan nih di layar. Masjid Ad-Das. Dulu itu di sekeliling ini tuh sebenarnya kebun anggur. Oh. Kebun anggur. Karena sekarang kan makin sini makin banyak penduduk, Ya. Tergusur. ya Tapi tempat bersejarahnya masih ada ya. ada. Jadi kalau mau terasa perjuangan Rasul jalan dari sana sampai ke sini tuh dulu terluka loh Rasul itu, ininya berdarah. Karena kena terus batu ininya itu. patah giginya, dan bersembunyi di bawah kebun anggur. Akhirnya terlihat sama hamba sahaya itu yang namanya Ad-Das, ditolonglah karena berdarah. Terus disuguhi anggur. Waktu mau memakan anggur tuh baca basmalah. Dan Ad-Das itu pertama kali mendengar Rasul membaca basmalah, di situ saya baru mendengar katanya ucapan itu. Ya karena kan Rasulullah itu menyebarkan ajaran Islam di mana orang belum tahu tentang ajaran Islam itu, Betul, kan. betul. Karena masih di tahap awal ya, ini bahkan sebelum Madinah nih ya, Iya. di Taif ini ya. Langsung masuk Muslim tuh, jadi Islam. Nah ini tempat ini diabadikannya dengan ada Masjid Iya, ini simbolik. Ad-Das ini ya, simbolik. Ini pohon tin nih. Ini Pohon kalau nggak tin. ditutup, iya, ini kalau nggak ditutup jemaah, waduh kacau, masuk semua ke situ. Ini makanya ditutup, kalau nggak jemaah masuk semua ke sini, Iya, ke perkebunannya ini ya. iya. Jadi jemaah itu kan saking penasarannya, Iya. terkadang suka Kelewat batas lewat ya. batas, betul. Ya jadi kita jaga adab Indonesia di sini. Iya. Kita boleh napak tilas ke tempat-tempat perjuangan Nabi Muhammad, tapi jangan kelewat batas gitu ya. Sewajarnya aja semua. Kita jaga nama baik Indonesia di sini. Oke, sekarang kita ke tujuan berikutnya. Kita kemana, Kang? Masjid sahabat Rasul. Jadi di sana itu ada makam sahabat Rasul. Ya. Namanya itu Abdullah bin Abbas. Ya. Oh, kita ke tempat situ ya. Iya. Oke. Nanti kita sambil makan di sana. Oh, sambil makan. Iya. Pak. Kenapa, Kang Alman? Ini harus Om Obi harus datang nih city tour kayak gini. nih. Jangan. Kenapa? Bayangin ini kita lagi mau ibadah semua, ada jemaah dari negara lain juga, tiba-tiba ngelihat ada yang bertopeng, topeng tengkorak Iya. pula gitu kan. Waduh, bisa dianggap Iya. penghinaan di sini. Masjidil Haram kebayang ya. Kebayang di Masjidil Haram tiba-tiba pakai topeng tengkorak, bisa Allah. masuk headline Iya, itu. Iya. Disangka SIS. Mari kita ke tempat berikutnya sambil makan siang. Dingin ya minumnya ya? Iya. Oh, ini ada lemari es ini di bawah sini nih. Iya, ada. Bisa dilihat dulu. Ada kulkas, coba kita lihat. Bismillah. Oh, keren emang nih JMC nih. Nah Om, saya mau nanya nih, Ya, kenapa itu ban ditaruh di belakang? wah ini pasti aneh jawabannya. Kenapa ban serep itu ditaruh di belakang? Iya. pernah tahu, baru tahu. Kenapa? Ya karena kalau digendong berat. Tuh kan. Jok bapak-bapak kan. Ketahuan siapa yang lebih tua di sini kan. Oke, kita makan dulu. Kita makan dulu sebentar. Enaknya kalau di Arab itu udah pasti halal ya semuanya. Halal, semua makanan halal. Ini sih kayaknya kebanyakan deh nih. Ini saya bilang untuk 4 napar, untuk 4 orang cukup 2 orang saja menu Indonesia, menu Arab. Karena orang Indonesia kan kecil perutnya. Iya. Jadi ini gede banget buat 4 orang. Nggak apa-apa, kita akan coba habiskan semampu kita. Oke, kita udah selesai makan. Enak makanannya. Mantap ya. Thank you diajakin ke sini. Sekarang kita tinggal sholat zuhur nih, udah azan. Nah, ini di parkiran ada
Yukon. Nih 2 atau 3 generasi sebelum yang kita pakai sekarang nih. Kalau di kita dirawat ya bersih gitu kan. Di Kalau sini gimana? di sini udah lecet-lecet semua. Kurapan ya. Sebentar lagi juga di parkir pinggir jalan nih dibuang nih. Wah, ini di belakang pengaturannya masih manual ya, tapi dia bisa reclining. Bisa maju mundur juga. Oh, masih bisa dimundurin ternyata. Dan ini kalau dimundurin, wah, legroomnya lega banget. Jadi kita mau naik kereta gantung, tapi kita salat zuhur dulu, ada masjid di dekatnya. Oke, kita sampai. Oke, kita salat zuhur dulu. Habis salat zuhur kita langsung naik kereta gantung. Kita lihat kereta gantung seperti apa. Kita langsung ke kereta gantungnya aja. Take off. Nah, di sini nih. Mulai kencang nanti. Wah, turunnya curam banget. Tuh, ini jembatan tadi nih. Ini jembatan tadi, Om. Jalan mobil. Iya. Tuh. Oh iya. Nah, ini di bawah nih ada jalan setapak. Masya Allah, ini jalan setapak yang dilewati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad pada saat beliau hijrah ke Taif. Dan ini dilewati dengan susah payah tahun 600-an ya, artinya kan 1400 Sebelum ada tahun Islam yang ya. lalu gitu ya, menyebarkan Islam. Dan sampai Taif beliau malah ditolak dan dilempari batu sampai akhirnya terluka. Tapi ini jalan yang beliau lewati zaman dulu. Jalan yang meninggalkan sejarah ya ini ya berarti ya. Iya, Jadi jalan setapak. diyakini bahwa inilah jalan yang strategis yang dilewati Rasul gitu loh. Nah Nanti itu ya jalannya tuh, kalau jalan pulangnya- setapak yang dilewatin Rasul pada saat ke Taif, hijrah ke Taif. Walaupun sampai Taif beliau ditolak dan dilempari batu sampai terluka, tapi ini jalannya, Masya Allah. Akbar. Allahu Akbar. Iya, kalau kita mengingat perjuangan Rasulullah ya Allah, sedih gitu loh. Kita sekarang tinggal enaknya ya, Iya. tinggal ke Taif menjalani naik gitu. JMC. Ini dia jalan setapak. Nah ini juga lagi nih jalan setapaknya. Jadi dibikin hairpin gitu karena supaya lebih landai nanjaknya, nggak yang langsung terjal. Ini benar-benar pengingat sih Nah, ini buat juga umat jalan ya. setapaknya nih teman-teman. Silakan diingat. Jalan setapak ini pernah dilewati oleh Nabi Muhammad. Udah. Wah, ini recommended banget ya. Recommended banget buat Balik lagi next time. ada semua kalau ke Mekah, ada waktu bisa ke Al-Hada ini karena bener-bener ini rute yang bersejarah buat Nabi Muhammad. Kang Alman, kalau saya mau sewa GMC kayak begini, GMC Yukon yang baru di Arab, di Mekah gitu ya, kenanya berapa sih sehari? 850 real. 850 real. Iya, itu ada uang apa namanya? Kita Asuransi. Iya, bahasa Deposit. Indonesia. Deposit. Depositnya 2000 real. Tapi itu balik kalau nggak ada apa-apa Balik. ya. Dan kilometernya dibatasi 300. Oh, 300 kilo. 300 Ya. kilo. Jadi depositnya 2000 real, itu artinya 8,2 juta. Sedangkan untuk sewanya itu 300 berapa tadi? 850. 850. Artinya 3,4 juta per hari. Kalau lebih dari kilometer yang sudah dibatasi nanti bayar sendiri gitu. Per 1 kilonya itu 70 sen. Oke, jadi kalau kita kelebihan dari 300 kilo, 1 kilonya 70 sen. 70 sen itu 2.800-an rupiah kira-kira. Iya, betul. Nah, ini adalah toko buah di dekat Al-Hada tadi. Puncak Al-Hada ini. Puncak Al-Hadanya kayaknya banyak jemaah Indonesia juga di sini. Ini berkat doa Nabi Ibrahim di tanah tandus. Tapi segala jenis buah-buahan ada. Ya Allah. Jadi banyak yang ditanam di sini memang ya buahnya ya. Iya. Nah, di toko buah ini kita akan beli buah, termasuk beli makanan buat monyet. Buat monyet. Karena betul. saya di challenge ngasih makanan untuk monyet oleh Kang Alman. Nah, itu nanti bisa tonton konten itu di channelnya Kang Alman. Ya, ini
nama channelnya. Udah 2 juta lebih loh subscribernya dia. Dan lihat apakah saya berani ngasih makan monyet. Subscribe ke channelnya Kang Alman. Itu buah apa tuh? Ini yang tadi kita sebutkan, tapi yang kecil yang merah. Oh. Ini namanya buah barsumi. Barsumi kalau kita Ini yang dari kaktus ya? Betul. Buah dari kaktus. Aku udah cobain tadi. Enak nggak? Aku aneh rasanya. Ada yang dari kupas. Kita udah jalan lagi. Misinya mencari monyet. Nah ini nih banyak banget. Jadi kita jangan sampai monyet itu naik ke mobil karena kotor. Oh, ngasih di pinggir jalan. Sangkanya nanti Enggak, kita masuk, sangkanya Bang. nanti dibawa sama monyetnya Tuh mobil. jadi menunggu. Tuh. Itu egang. Banyak banget. Itu kalau satu dikasih yang lain ngerubung dong. Iya. Loh kok iya? Iya. Itu bukan berita menggembirakan. Tapi ke cewek ini enggak ya? Iya. Kenapa ya nggak diserang? Kasih dikupasin apa dia ngupas sendiri? Ngupas sendiri. Iyalah masa udah kasih monyet masih dikupasin juga. Betul, di kaca mobil. Iya, jadi kotor kalau jadi kita nyimpennya di sana. Terus kita turun. Sini tuh Oh, ada emang buah jadi kecil tuh. wisata ya? Tuh jadi ada wisata. mobil favorit mobil tuh, Apa tuh? Woi, Defender. Defender. Oh, Masya Allah. Oh, jadi orang pada kesini gara-gara Ini itu ya? babon ini, babun. Iya. Woi, monyet. Iya, babun. Babun ini. Iya, babun. Panjang itunya ya. Enggak tuh hidungnya mancung, ya enggak? Tuh, wih. Ya Allah, banyak banget. Say. Oke, udah saatnya melakukan challenge. Lihat langsung di channelnya Kang Alman Mulyana. Iya. Oke, jadi udah selesai ngasih makan monyetnya. Tonton dari channelnya Kang Alman Mulyana. Sekarang kita langsung balik ke Mekah. Dan saya dikasih kesempatan nyetir lagi buat beberapa kilometer GMC Yukon ini. Mantap jiwa. Nah, sambil kita jalan balik ke Mekah, Kang Alman cerita dong. Cerita apa nih? Dari pertama kali datang ke sini tuh tahun 2004 kan? Iya. Terus itu pertama kali ke sini tuh dalam rangka apa, Kang Alman? Kerja Kerja. ngadu nasib di negeri orang. Oke. Jadi saya berangkat itu waktu di mana ada musibah besar di Indonesia tahun 2004 yaitu tsunami. Tsunami Aceh. Tsunami Iya, Aceh. Iya. Tsunami Aceh. Sehari setelah tsunami Aceh saya nyampe di Bandara King Abdul Aziz, itu disambut sama wartawan Arab Saudi. Karena dari Indonesia. Iya. Lagi newsnya lagi happening waktu itu ya. Iya, dipakein ini apa namanya? Bunga. Iya. Dan saya waktu pertama datang itu kerja di minimarket. Jadi di counter minimarket gitu. Iya. Jadi Oke. Jadi bener-bener ngerintis dari bawah ya. dari bawah. Cari kerja buat nafkah ya. Iya. Dari gajinya kecil banget dulu itu. Kecil tuh berapa sih di sini? Berapa real? 800 dulu. Kecil sekali. 800 real itu dengan kurs sekarang aja cuma 3 juta 3 itu. juta itu dulu. Iya, iya. Terus saya tuh sekitar 8 tahun. Iya. 8 tahun kerja jadi di minimarket. Terus kerja keluar dari majikan karena majikan milih katanya Iya. mau pulang atau mau pindah majikan. Oh, oke. Akhirnya saya mikir, Di PHK lah gitu ya. iya. Oke. Saya bilang saya mau pindah, tapi tetap kamu bosnya. Oh, karena nyaman sama bosnya itu. Nyaman. Iya. Dia yang nanggung jawab. Akhirnya saya pulang. Keluar nyari kerjaan di luar. Iya. Yang tadinya gaji 800 jadi 18 di luar itu. 18.000. 1.800. Oh, 1.800 ya. Lumayan, tapi udah 2 kali lipat lebih tuh. Iya. Iya. Nah, dari 18 naik lagi jadi supir itu ya. Karena kerjanya bukan di satu orang saya. Jadi nyari orang yang berani ngegaji saya besar. Dari 18 sampai 3.000. Sampai 3.000 real. 3.000. Wah, dengan kurs sekarang itu 3.000 real itu 12 juta. 12 Iya. juta. Nah, saya tabungin tuh gaji yang 3.000 itu sampai dapat 20.000. Oke. Terus Udah punya 20.000, saya kredit mobil di sini. Mobil Yaris tahun sebelumnya naik apa kalau ke kantor segala macam? ya pakai mobil bos lah, mobil kayak gini. Akhirnya beli mobil sendiri. Akhirnya boleh beli mobil sendiri. Ya udah, jadi gitu aja jalan-jalan dari Madinah ke Mekah naik kereta cepat, kemudian di Mekahnya ditemenin Kang Alman,
Saya doakan Anda semua yang berniat untuk umroh atau haji dimudahkan, dilancarkan semuanya. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya tentang segala sesuatu mengenai umroh atau tentang sesuatu di Arab, coba DM ke Kang Alman Mulyana, ini Instagramnya. Insya Allah beliau baca, dan kalau bisa dibantu mungkin beliau akan membantu gitu ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri dan channel Alman Mulyana. Ada juga channelnya Kang Irlan. Kang Irlan, channelnya Kang Irlan. Makasih juga udah nemenin Kang Irlan. Kita juga senang. Alhamdulillah, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.